Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianita Purnamasari dengan NIM 1714101007 kelas SI 6B dengan mata kuliah Perencanaan Strategi SI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 1 dari buku Strategic Planning for Information System, yaitu peran sistem informasi dan teknologi yang berkembang dalam organisasi, perspektif strategis. Pertama yaitu, apa itu strategi SI atau TI? Strategi SI mendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaan untuk informasi dan sistem untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis. Sedangkan strategi TI berkaitan dengan menguraikan visi tentang bagaimana permintaan organisasi akan informasi dan sistem yang didukung oleh teknologi. IT strategi juga membahas penyediaan kemampuan dan sumber daya dan layanan TI. Pandangan awal dan model SI atau TI dalam organisasi. Pada tahun 1950-an, ini merupakan awal penggunaan komputer dalam bisnis. Pada tahun 1960-an, penggunaan komputer menjadi lebih signifikan dengan pengembangan komputer mainframe multi-tujuan. Dan pada tahun 1970, komputer mini digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis, tetapi SI atau TI masih dipandang sebagai konsep terpusat dan terintegrasi yang berasal dari mainframe. Pada tahun 1960 sampai 1980 terdapat dua era, yaitu yang pertama DP Lesson atau pelajaran DP. Perlu memahami proses pengembangan sistem informasi yang lengkap, bukan hanya program untuk memproses data, persyaratan yang lebih teliti dan analisis data untuk meningkatkan keterkaitan sistem, dan pendekatan yang lebih direkayasa untuk merancang komponen sistem. Yang kedua yaitu pelajaran MIS. Pembenaran investasi, yes, tidak sepenuhnya masalah. Pengembalian investasi atau analisis keuangan. Database membutuhkan proyek restrukturisasi besar dan keterlibatan pengguna yang besar dalam definisi data. Tiga model era. Era pertama yaitu era pemrosesan data atau DP, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses berbasis informasi. Era kedua, era sistem informasi manajemen atau MIS, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen dengan memenuhi persyaratan informasi mereka untuk mengambil keputusan. Dan era model yang terakhir yaitu era sistem informasi strategis atau SIS. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan mengubah sifat atau perilaku bisnis IS atau IT sebagai sumber keunggulan kompetitif. Konteks untuk strategi SI atau TI. Internal konteksnya yaitu infusi adalah sejauh mana organisasi menjadi tergantung pada SI atau TI untuk melakukan operasi intinya dan mengelola bisnis. Sedangkan difusi, yaitu tingkat penyebaran TI ke seluruh organisasi dan keputusan terkait penggunaannya dilimpahkan. Dan yang kedua yaitu external context. Strategi TI. Yang pertama itu ruang lingkup teknologi, aplikasi dan teknologi informasi penting. Kedua, kompetensi sistemik, kemampuan tersebut. Misalnya akses ke informasi yang penting untuk penciptaan atau pencapaian strategi perusahaan yang membedakan layanan TI. Yang ketiga, tata kelola TI. Bagaimana otoritas untuk sumber daya, resiko, solusi dari konflik, dan tanggung jawab untuk TI dibagi di antara mitra bisnis, manajemen TI, dan penyediaan layanan.
Faktor keberhasilan dalam sistem informasi strategi. Terdapat 5 keberhasilan dalam sistem informasi strategi. Yang pertama itu fokus eksternal, bukan internal. Yang kedua, menambah nilai, bukan mengurangi biaya. Yang ketiga, membagikan manfaat, memahami pelanggan. Yang keempat, inovasi berbasis bisnis, bukan berbasis teknologi. Yang kelima, menggunakan informasi yang diperoleh dari sistem untuk mengembangkan bisnis. 4 lingkungan IS atau IT strategi. Yang pertama itu difusi rendah atau infus rendah. Yang kedua, difusi rendah atau infus tinggi. Yang ketiga, difusi tinggi atau infus rendah. Dan yang keempat itu difusi tinggi atau infus tinggi. Yang pertama itu difusi rendah atau infus rendah. Kontrol sumber daya TI yang sangat tersentralisasi dan SI tidak penting untuk bisnis. Lingkungan tradisional, tipikal perusahaan yang menggunakan TI untuk meningkatkan efisiensi berdasarkan sistem per sistem. Yang kedua itu difusi rendah atau infus rendah. Kontrol yang sangat tersentralisasi dan SI sangat penting untuk operasi dan kontrol bisnis. Bisnis bisa sangat dirugikan jika sistem gagal. Sistem berkualitas tinggi diperlukan dengan tingkat integrasi yang tinggi. Yang ketiga, difusi tinggi atau infus rendah. Kendali yang tersentralisasi memberikan manajer bisnis kemampuan untuk memenuhi prioritas lokal mereka. Setiap integrasi sistem terjadi karena kerja sama pengguna-pengguna, bukan oleh bisnis keseluruhan atau desain TI. Dan yang terakhir yaitu difusi tinggi atau infus tinggi. Kendali yang terdesentralisasi, tetapi bisnis tergantung pada sistem untuk sukses, baik dalam menghindari kerugian dan dalam mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.